Firdaus Oibowo, ngaku cucu Sultan terima aset triliunan rupiah dari klien. Sebelum viral menaiki meja di ruang sidang, Firdaus Oibowo sempat dipertemukan dengan mantan rival kliennya, Dr. Richard Lee. Melalui jejak digital dalam penelusuran oleh situs online, pertemuan antara Firdaus dan Dr. Richard Lee sempat viral pada masanya. Cucu Sultan, yang punya negaranya, beda status. Negara aja gue bayarin. Wait a minute. Maksudnya Coda biji mana nih? Gue kagak paham nih. Kok bisa-bisanya lu kata diri lu cucu Sultan? Peraturannya nggak boleh naik ke meja? Nggak ada. Oh, nggak ada peraturan? Nggak ada satupun bahasa tidak boleh naik meja dalam contempt of court. Tidak ada. Itu nggak menjadi penghinaan terhadap pengadilan? Tidak ada. Banyak pengacara ngomong bahwa itu tuh masuk penghinaan. Dia ngerasain perasaan gue nggak? Baik sahabat sekalian, pengacara kontroversial Firdaus Oibowo akhirnya dipecat dari Kongres Advokat Indonesia. Namun tidak berselang lama, ia langsung masuk menjadi anggota di salah satu organisasi advokat tanah air, yakni Veradi WPI. Dan seperti yang kita ketahui, bahwa sebelumnya Firdaus Oibowo telah melakukan suatu tindakan yang boleh dikatakan anarkis di dalam ruang persidangan dengan menaiki meja persidangan. Dan di video lainnya nanti akan kita coba reaksi pada kesempatan kali ini, di mana Firdaus Oibowo mengaku sebagai cucu Sultan dan menerima triliunan rupiah dari para kliennya. Hal ini ia pernah ungkapkan di beberapa kesempatan bahwa ia adalah seorang penyanyi, seorang cucu Sultan, lalu pernah juga jadi kondektur, sopir, dan seterusnya. Memang ini beberapa hal yang ia sampaikan kepada publik terkait dengan profesi yang ia gelut sebelum menjadi advokat atau seorang lawyer. Namun apa yang ia sampaikan ini pernah ia ungkapkan ketika ia diundang oleh mantan kliennya, yakni Dr. Richard Lee. Baik, seperti apa penyampaian dari Firdaus Oibowo dan juga apa saja komentar dari kliennya, Rasman Arif Nasution. Mari kita ikuti videonya satu persatu. Firdaus Oibowo, ngaku cucu Sultan terima aset triliunan rupiah dari klien. Sebelum viral menaiki meja di ruang sidang, Firdaus Oibowo sempat dipertemukan dengan mantan rival kliennya, Dr. Richard Lee. Melalui jejak digital dalam penelusuran oleh situs online, pertemuan antara Firdaus dan Dr. Richard Lee sempat viral pada masanya. Bagaimana tidak, Firdaus sebagai bintang tamu menguak hal-hal menarik yang berkaitan dengan identitas diri. Dilansir kembali pada Minggu tanggal 9 Februari tahun 2025, Richard Lee mempertanyakan siapa sebenarnya Firdaus Oibowo. Pertanyaan tersebut mewakili tanda tanya di benak warganet. Bang Firdaus ini sebenarnya siapa sih? Pengacara, iya. Debt kolektor, iya. Sultan juga iya. Bang, tanya Dr. Richard Lee. Bang Firdaus ini komedian ya? Lanjut Richard yang diduga merupakan sindiran. Mendengar pertanyaan terakhir, Firdaus Oibowo tertawa. Firdaus Oibowo lantas menyebut bila dirinya adalah seorang cucu dari Sultan. Benar cucu kandung Sultan, ucap Firdaus Oibowo. Menjadi cucu Sultan identik dengan kemewahan dan kekayaan. Berkat rasa penasaran Dr. Richard Lee, kekayaan dari seorang Firdaus Oibowo dibahas dalam forum yang sama. Firdaus tampak percaya diri dengan kekayaan yang dimilikinya. Konon, aset-aset yang dimiliki setara dengan angka mencapai triliunan rupiah. Kalau kaya sih, kalau gue hitung, enggak juga, tergantung dari hati, ujar Firdaus. Kalau harta 100 miliar rupiah ada, Bang? Tanya Richard Lee penasaran. Aset gue hampir triliunan rupiah, jawab Firdaus Oibowo. Asal-usul dari aset yang tidak sembarangan tersebut kemudian dijelaskan. Ternyata ada keterlibatan dari para klien yang menggunakan jasanya sebagai pengacara. Firdaus mengaku secara belak-belakan bahwa dirinya memperoleh aset dari klien-kliennya. Kalau beli aset enggak, tapi karena gue menang perkara. Aset gue berbentuk tanah dan gedung, bangunan yang dikasih oleh klien setelah gue memenangkan perkara, ungkap Firdaus Oibowo. Persoalan menerima aset dari klien ini bisa ditelusuri lebih lanjut. Alih-alih berkaitan dengan hukum, pandangan soal pengacara menerima aset ini disetarakan dengan hadiah dan merujuk pada etis atau tidak etis.
Sayangnya, belum diketahui detail dari aset apa saja yang diterima oleh Firdaus Oiwobo dalam klaimnya. Firdaus Oiwobo adalah seorang pengacara yang memiliki nama lengkap Muhammad Firdaus Oibowo. Pria yang lahir pada tanggal 7 Juli tahun 1976 ini merupakan pengacara di law firm Firdaus Oiwobo SH dan Partners yang berkantor di wilayah Jabodetabek. Sebelum menjadi pengacara, Firdaus merupakan alumni SMA Muhammadiyah 15. Setelah itu ia melanjutkan studinya di Universitas Islam Syekh Yusuf dan mengambil jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Pemerintahan. Pria berusia 46 tahun ini juga pernah menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Ibnu Khaldun, Jakarta. Selain menjadi pengacara, Firdaus Oiwobo juga merupakan owner label musik The Black Pro sekaligus vokalis band Vertical Blue. Nggak ngangka, ya, jabatan lain yang pernah diembannya adalah posisi Ketua Umum Komite Wartawan Reformasi Indonesia KWRI. Ia bahkan tercatat sebagai salah satu ketua ormas relawan militan Prabowo dan mendukungnya pada Pilpres tahun 2019 kemarin. Saat ini, Firdaus merupakan pimpinan di firma hukum miliknya, yaitu M. Firdaus Oiwobo Law Firm. Ia juga menjabat sebagai pimpinan Yayasan Mutiara Taman Firdaus dan Perkumpulan Artis Republik Indonesia Ferrari. Selain itu, Firdaus tercatat menduduki posisi Ketua Umum Satgas Anti Narkoba Nasional. Selama ini, Firdaus dikenal sebagai pengacara yang kontroversial. Cucu Sultan, negara beda status. Negara juga bayarin. Wait a minute. Maksudnya Coda biji mana nih? Gue kagak paham nih. Kok bisa-bisanya lu kata diri lu cucu Sultan? Sultan yang mana nih? Sultan dari mana nih? Sultan yang sebelah mana nih? Bukannya kenapa-napa nih. Gue khawatirnya itu si Sultan kagak ngerasa punya cucunya lu. Nanti urusannya tambah panjang nih, Coda. Mesti jelas nih runutannya nih. Makin muter, makin mumet. Ya bukannya kenapa-napa nih. Gue aneh aja, masa iya cucu Sultan makan di warteg aja masih ngutang. Masa iya cucu Sultan ngudut aja masih ngeteng. Kan kagak nyambung, Coda. Konsepnya biji mana nih cucu Sultan macam itu? Emang perkembangbiakannya runutannya gimana nih? Biar jelas aja gitu. Sila-silanya macam mana gitu. Gue mau tahu aja. Masalah lu aja, Coda, belum kelar-kelar. Jangan ditambah masalah baru dengan urusan persultanan nih. Bukan kenapa-napa. Gue khawatir nih, para sultan merasa dilecehkan dan dipermalukan gara-gara lu ngaku-ngaku cucu sultan gitu aja gue sih. Nanti urusannya tambah panjang, tambah ribet. Peraturan nih nggak boleh naik ke meja. Nggak ada. Oh nggak ada peraturan. Nggak ada satupun bahasa tidak boleh naik meja dalam contempt of court. Tidak ada. Itu nggak menjadi penghinaan terhadap pengacara. Tidak ada. Banyak pengacara ngomong bahwa itu tuh masuk penghinaan. Dia ngerasain perasaan gue nggak? Ya, semua kan bisa berdalih. Tapi kan yang gue rasain ini. Tidak naik ke atas meja, Bang. Kalau ya, iya, penghinaan dengan naik ke atas meja beda. Tulisannya juga beda. Pasalnya beda. Tapi kan itu bentuk salah satu tidak sopan, Bang. Ya kalau kesopanan mungkin iya masuklah dalam norma kesusilaan norma apa sih sosial. Abang mengakuin bahwa itu tidak sopan. Kalau tidak sopan, bukan. Kalau sengaja dilakukan tetap tidak sopan. Tapi ini kan ingin berusaha untuk menolong klien. Gara-gara apa sih? Bikin gaduh kayak gitu punya? Enggak, sebenarnya nggak bikin gaduh loh, Bang Rasman itu sebenarnya mau ngomong. Mungkin gue nggak bisa membongkar. Dia tuh bukan mau mukul juga loh, orang dia baik-baik kok. Iya, Bang Rasman tuh ngomong apa sebenarnya? Dia datang gitu, mau bisikin Bang Hotman bahwa kata Bang Rasman nih, bahwa kalau mau jangan ngomong di medsos, kita selesaikan di persidangan ini dibuka. Oke. Kalau kamu bilang saya mesum, buka datanya di sini gitu loh. Tapi belum selesai omongan itu, toto datang plak gitu. Enggak ada, Bang, cuma dipisah-pisah. Ya itu kan bahasa itu kalian bisa kalau saya ini aja.
bisa main-main. Kalian belum tahu saya. Ya guys, itu tadi adalah cuplikan Rasman marah-marah. Ini masih seputar kasus antara Rasman dan Hotman Paris mengenai pencemaran nama baik ya. Dan seperti yang kita lihat tadi, Rasman banting-banting meja sampai gelangnya tuh pecah ya. Dan terpental ya, sampai diambil tuh sama si Firdaus. Jadi kalau kata gua, dalam kasus ini yang paling dirugikan tuh bukan Rasman, bukan Hotman. Meja. Udah kedua kalinya nih. Meja terzolimi. Kemarin meja persidangan dinaikin sama si Firdaus. Sekarang meja ini nih digebrak-gebrak sama si Rasman. Bayangin loh. Yang paling dirugikan di sini adalah meja. Lihat sendiri kan loh, Rasman kalau marah-marah kayak apa? Rasman ini bahaya loh kalau marah. Bisa ngabisin 10 bungkus nasi padang. Terus bukannya apa-apa ya. Gua salvok sama bapak ini nih. Gua yakin banget dalam hatinya pasti dia berdoa tuh. Dalam hati bilang gini nih. Pak, jangan kentut, Pak, jangan kentut, Pak. Semoga jangan sampai kekentutan, Pak. Jangan sampai kentut. Karena kan lucu ya, kalau misalnya Rasman udah teriak-teriak, nunjuk-nunjuk, marah-marah, keceplosan kentut. Ya kan jadinya aneh. Sekarang gue tahu ya, kenapa namanya itu Rasman atau Rasman. Keras, men, laki-laki. Jadi laki-laki yang keras gitu. Jadi ya, beginilah jadinya. Kalau udah marah, keras semuanya udah. Rasman. Ini warning juga buat polisi ya, kalau misalnya nanti Rasman di penjara. Awas aja pada rontok nanti jeruji yang ada di sel ya. Hancur semua ini. Di media sosial maksudnya? Ya biarin aja. Saya nggak peduli dengan netizen. Saya nggak kenal mereka siapa, boleh buzzer kok, boleh dibayar. Nggak peduli saya. Dari dulu saya sudah begini ya. Saya kasih kalian sejarah kehidupan peradaban manusia. Saya orang Muslim, Rasulullah. Menegakkan kebenaran butuh darah, air mata, bahkan nyawa. Tidak pernah ada orang yang menegakkan kebenaran di awal dapat dukungan, pasti dia melawan kezoliman. Ada di depan mata hal yang tidak baik, zolim, itu yang dilawan. Pasti yang melawan arus itu adalah orangnya sedikit. Karena itu orang-orang pilihan, butuh mental, butuh brain, butuh hati yang kuat, butuh jaringan, butuh kekuatan. Ya saya harus buka. Akibat dari sikap saya ini akan menjadi hal yang baik bagi negara ini. Alhamdulillah. Saya nggak mau ikut arus kalau arus itu menenggelamkan. Saya akan melawan gelombang. Kalau saya yakin gelombang itu bisa meloloskan saya sampai ke pulau yang saya tuju. Sebarat sebuah kapal. Saya harus berangkat dari kampung saya, keluar dari muara dengan gelombang yang besar. Karena di kampung ini sudah kelaparan orang. Saya mesti keluarkan kapal untuk ambil beras. Saya harus terjun dan saya harus lewat. Saya tinggal pilih. Saya tolong atau saya ukur. Islam nggak boleh barbar. Kalau dianggap itu akan mati, jangan kau masuk. Ada juga perhitungan. Saya hitung. Saya sanggup, saya hadapi. Saya berani melakukan ini karena saya yakin saya bisa menghadapi mereka. Ya biarin aja. Saya nggak peduli dengan netizen. Saya nggak kenal mereka siapa. Boleh buzzer kok, boleh dibayar. Nggak peduli saya. Dari dulu saya sudah begini ya. Saya kasih kalian sejarah kehidupan peradaban manusia. Saya orang Muslim, Rasulullah. Menegakkan kebenaran butuh darah, air mata, bahkan nyawa. Tidak pernah ada orang menegakkan kebenaran di awal dapat dukungan, pasti dia melawan kezoliman. Ada di depan mata hal yang tidak baik, zolim, itu yang dilawan. Pasti yang melawan arus itu adalah orangnya sedikit. Karena itu orang-orang pilihan, butuh mental, butuh brain, butuh hati yang kuat, butuh jaringan, butuh kekuatan. Ya saya harus buka. Akibat dari sikap saya ini akan menjadi hal yang baik bagi negara ini. Alhamdulillah. Saya nggak mau ikut arus kalau arus itu menenggelamkan. Saya akan melawan gelombang. Kalau saya yakin gelombang itu bisa meloloskan saya sampai ke pulau yang saya tuju. Sebarat sebuah kapal. Saya harus berangkat dari kampung saya, keluar dari muara dengan gelombang yang besar. Karena di kampung ini sudah kelaparan orang. Saya mesti keluarkan kapal untuk ambil beras. Saya harus terjun dan saya harus lewat. Saya tinggal pilih. Saya tolong atau saya ukur. Islam nggak boleh barbar. Kalau dianggap itu akan mati, jangan kau masuk. Ada juga perhitungan. Saya hitung. Saya sanggup, saya hadapi.
Saya berani melakukan ini karena saya yakin saya bisa menghadapi mereka. Tanggapan abang bagaimana? Banyak yang menilai bahwa tindakan itu adalah arogansi. Siapa yang arogan? Emang saya apain dia? Bukan arogan, tidak ada yang berani. Saya yang berani, bilang sama Hotman. Hotman itulah orang yang lama merendah-rendahkan Bang Otto. Kasus Jessica, sindir-sindirnya. Dia itu sudah diberhentikan dari Pradi. Jangan lupa kalian, jangan bilang-bilang Rasman yang dipecat. Dia yang udah keluar dari Pradi. Kalau nggak salah dipecat ya Bu Ida? Dipecat. Dia pindah ke sekarang DPN, Dewan Pengacara Nasional. Dia buat sendiri. Jadi Hotman. Sudahlah, tadi saya disampaikan di uyak-uyak. Tapi selagi saya masih toleransi, saya ikut. Kalau saya mau toyor dia, ke dada dia pasang 3 ring, selesai dia. Kan nggak saya toyor dia. Saya cuma ngomong gini kok. Itu udah keringat dingin dia begini. Dia bilang dengan keahlian Hotman, saya ini astagfirullahaladzim. Dia udah pucat pasi dia. Ya, oke. Saya lebih gila dari Alvin Ken. Kau tidak masuk penjara. Saya tidak main-main. Bukannya abang emang harus dipenjara ya dalam kasus ini? Kan posisinya abang terdakwa ya kan? Emang harus dipenjara kan? Cuman dikasih keluar aja kan? Sama pengadilan, sama jaksa, ya kan? Makanya bang, kalau bermasalah hukum harus tahu diri. Jangan keluar-keluar sana-sini menuduh hakim yang bukan-bukan. Abang ada bukti nggak? Ada bukti nggak hakim tidak adil? Makanya bang, kalau dari awal abang ada misalnya merasa ada ketidakadilan dari para hakim, ajukan kepada Komisi Yudisial. Jadi Komisi Yudisial melakukan pengawasan di persidangan abang. Ajukan untuk pengawasan persidangan bang. Ada kan mekanismenya. Harusnya abang memang pendidikan S3 harus tahu dong hal-hal seperti itu, hal remeh-temeh seperti itu. Bukan dengan koar-koar marah-marah sama hakim, teriak-teriak kayak orang gak punya pendidikan padahal S3 loh. Nggak boleh gitu loh bang. Terus abang jangan bawa-bawa atas nama lawyer, para lawyer. Saya mencari keadilan untuk para lawyer. Enggak, itu untuk abang sendiri, untuk kepentingan abang sendiri, dan untuk atas nama rakyat Indonesia. Enggak, jangan disamain ya bang. Aku salah satu rakyat Indonesia nggak setuju dibawa atas nama rakyat Indonesia ya. Dan saya juga tidak setuju Bapak Soekarno-Hatta. Kalau Bapak Soekarno-Hatta di penjara, Adnan Wuyung di penjara, saya lebih gila dari mereka. Ya memang abangnya lebih gila. Kalau mereka kan di penjara karena memang untuk keadilan, untuk masyarakat umum. Kalau abang kan untuk kasus abang sendiri kan, untuk kepentingan abang sendiri kan. Kasus abang apa? Coba dicek ya. Harusnya abang koreksi diri dong. Jangan menyamakan dengan para senior. Ada para tokoh-tokoh penting gitu loh. Contoh Rocky Gerung, Pak Rocky Gerung, itu panutanku. Dia santai dalam berbicara walaupun dihujat. Begitulah harusnya orang yang berpendidikan, bukan dengan emosi. Abang katanya pendidikan dari S3. Jangan bawa-bawa atas nama rakyat Indonesia. Jangan mencari keadilan. Itu abang mencari keadilan buat dirimu sendiri. Kalau mau contoh dari perkara Ronald Tanu. Contoh korbannya. Contoh pengacara korban. Bagaimana dia mencari keadilan buat kliennya. Kalau abang mencari keadilan buat diri abang sendiri, lakukan sesuai dengan mekanisme yang ada. Prosedur yang ada. Podcast. Berbicara kepada para memang yang berwenang untuk memberikan penegakan hukum. Oke bang, jadi jangan asal menuduh hakimnya ada korupsi lah, ada apalah, mencontohkan dengan masalah lain. Abang ada bukti nggak? Nggak ada kan? Jadi jangan menuduh sembarangan. Ini memang di Indonesia sudah seperti itu. Jadi harus bicara berdasarkan bukti. Mau bersih tidak ada di Indonesia yang bersih-bersih kali, tidak ada yang suci-suci kali. Abang juga merasa seperti itu kan. Semuanya itu mekanismenya sudah ada, tapi harus tahu aturan bang. Abang orang hukum harus lebih paham dari orang yang nggak paham hukum. Abang pendidikan S3 harus lebih intelek gitu, intelek gitu loh bang, pinter gitu loh bang. Oke, jangan mempermalukan diri sendiri, jangan pertontonkan, jangan dengan emosi, nanti sakit loh. Coba dicek tensinya loh bang. Oke, saya dari dunia pengacara tidak setuju dibawa atas nama para lawyer. Kalau salah memang harus disalahkan. Jadi organisasi manapun kalau memang anggotanya salah harus ditegur. Tidak boleh misalnya dibela. Kecuali abang memang posisinya di posisi yang benar, memang mencari keadilan, kami juga akan membela abang. Oke? Jadi harus tahu posisi masalahnya itu apa. Jangan dengan menggebu-gebu melakukan konferensi pers ketika emosional. Jadi abang juga harus pahami psikologis, harus membaca psikologis lawan, harus membaca psikologis abang sendiri. Ketika marah,
kita berbicara, kita tidak sadar apa yang kita bicarakan. Kontrol emosi abang, pelajari ilmu psikologis bang. Padahal S3 loh. Aku aja AS Teller, ngerti loh kayak begitu-begitu bang. Oke bang, semoga masalahmu cepat selesai dan semoga semakin kalem ya bang. Oke bang, kalau memang kericuhan di pengadilan itu memang layak contempt of court bang. Memang abang tidak menyentuh hakim, tapi abang melakukan kericuhan di ruang persidangan. Persidangan, tata cara di ruang pengadilan, di ruang persidangan, itu semua sudah ada prosedurnya. Abang orang hukum harus tahu kan, ada hukum acara kan. Jadi jangan koar-koar tapi tidak ada isinya. Lakukan kepada pihak yang berwenang. Itu sesuai dengan pendidikan abang. Jangan seperti orang preman lah. Abang kan orang pendidikan. Mau dibilang orang kampung berpendidikan. Karena saya juga orang kampung juga loh bang. Tapi saya tahu etika. Jadi walaupun pendidikanmu tinggi bang, tapi harus ada etika, tata krama. Maka abang akan disegani, bukan ditertawai oleh rakyat Indonesia. Jangan mau jadi bahan tertawaan ya bang. Jangan mau menciptakan tontonan bagi masyarakat Indonesia hal yang tidak baik. Jadi berikanlah tontonan hal yang baik buat rakyat Indonesia supaya abang disegani. Oke? Malam. Saya bicara tidak didengar, saya berdiri. Tangan saya begini. Saya tahu adab. Mohon yang mulia, mohon yang mulia, mohon yang mulia. Tidak ada. Oh, nampaknya agak tegang. Dia ketok palu, skor. Itulah saat skor, saya datangi Hotman. Saya nggak mukul Hotman kalau saya dikejar. Saya dianiaya. Harus diperiksa itu kata Pak Lecu, benar itu. Spontanlah beliau ini sebagai taekwondo. Nah, clear di situ. Coba perhatikan, kalian ada di sana, kami duduk lagi. Jaksa dengan kami udah bagus. Jaksa di sana duduk, kami duduk, iklim hakim dipanggil. Duduk lagi. Kita sudah sampaikan ketika break itu atau skor itu bahwa kita minta hakim diganti. Yang kedua, minta live. Yang ketiga, minta terbuka untuk umum. Kami berpikir begitu. Karena kalau hakim kita lihat tidak netral, kita boleh mengajukan. Diterima atau tidak urusan ketua pengadilan. Tapi kalau fakta kuat, ya didengar dong. 1 jam kita skor itu. Kami duduk malah lebih 1 jam lebih. Tiba-tiba dia datang, ada seorang, katanya humas, ngatur. Bukan malah menenangkan, tapi ngatur. Setelah itu kami suruh duduk lagi. Kita sudah aman, baik-baik semua. Masuklah majelis. Duduk. Dia bilang, skor saya buka. Hakim berketetapan, sidang tetap tertutup. Kira-kira masuk, kalau kalian di posisi kami, apa kami dianggap ini? Kami disuruh tenang, terus dia masuk dengan kemauan dia. Dia tidak sensitif dengan persoalan ini, maka kami duga keras dia sudah patut diduga menerima sesuatu. Itu yang disampaikan Pak Lecu. Nah, saat itu mulai teman-teman tidak sepakat, saya datang ke depan, megang ini meja, minta supaya diganti. Hakimnya, saya bilang Anda diganti, kami tidak mau. Hakim juga bukan semua bersih, banyak yang koruptor. Oleh si Hotman Paris, ini yang ditampilkan koruptornya. Padahal tidak semua hakim bersih. Itu boleh rekamannya, ada saksi, benar tidak? Ada. Nah, jadi ada apa dengan kalian? Nah, itu poin berikutnya yang disampaikan Bu Ida. Ya kan? Benar. Harusnya kemarin sudah pemeriksaan saksi korban. Dari BAP-nya itu, dia sudah mengatakan karena tidak diberi ruang, ya dibuka Bu Ida. Ya Bu Ida, tidak diberi ruang, dibuka Bung Firdaus. Emang kami ini takut apa? Mana ada kita takut? Semua warga negara kesamaan di mata hukum, kedudukannya sama, bro. Ya. Jadi dalam BAP Hotman itu disampaikan Bu Ida tadi bahwa apa yang disampaikan Kim kepada saya, Iklim Hakim,
bahwa dia dibawa ke Mall Kelapa Gading, sampai di sana dia dipaksa. Di situ di keterangannya bahwa Hotman mengakui mereka check-in di apartemen Moy. Betul ya? Betul. Kalimatnya di situ tegas terkait dengan yang disampaikan Bu Ida, yaitu mengatakan bahwa saya kecewa kenapa buah dadanya keras. Kurang pelecehan apa itu? Kurang bukti apa itu? Pengakuan dia loh. BAP Hotman merujuk pada MOU kesepakatan Kejaksaan Agung, Kapolri, Kominfo, bahwa kalau perbuatan itu benar adanya dilakukan oleh pelaku dan ada yang melaporkan, artinya tidak ada perbuatan pidana di situ. Kenapa kasus ini lanjut? Itu baru poin yang disampaikan Bu Ida. Masih ada poin lain dalam mobil. Masih ada lagi dengan video. Bagaimana dengan handuk yang dilempar? Bagaimana dengan uang yang dilempar? Bagaimana di klub? Bagaimana foto? Bagaimana jilatan? Mimi-mimian. Apa ini? Ini yang perlu masyarakat tahu, bahwa kelakuan dia di kolam renang diimplementasikannya kepada perempuan, yang perempuan itu sekarang mengkhianati saya. Bayangkan mereka dapat enaknya, mereka tidur bareng, saya yang dibawa ke perkara ini. Di mana penegakan hukum? Itu yang saya komplain, bro. Kalau saya ditulis diterima hakim nggak apa-apa. Jadi ini semua mau kita ungkap. BAP itu BAP. Kalau kita dalam proses persidangan, saya bela klien, udah masuk persidangan, selalu kita berdebat di TV, selalu dibilang BAP-nya begini, BAP-nya begini. Boleh dibuka Bu Ida, nggak ada pelanggaran Bu Ida di sini. Apa kami harus buka ke publik ini semua? Kalau kalian tidak menampung, kami akan ungkap ini semua. Supaya tahu istrinya, supaya tahu anaknya, supaya tahu istrinya, supaya tahu rakyat Indonesia, supaya tahu Bapak Presiden, supaya tahu Mahkamah Agung. Apa ini harus dilindungi? Jangan. Kau pikir ada orang yang takut di penjara dan mati? Syahid saya membela ini. Karena saya dikhianati. Iklim hakim, duit tidak punya saya bantu, baju tidak ada saya beli, tidak ada duit saya kasih. Bilang susah, istri saya kasih makan enak-enak. Itu ada Bu Ade, Bu Eni juga ketemu dia. Setelah dengan saya, dia dapat pacar ulang tahun. Pengakuan Faris Donggowi ke saya. Faris Donggowi mantan kuasa hukum dia, pengganti saya, mengakui diperiksa di Polda bahwa benar kuasa itu dicabut dari saya dan ada surat kuasa. Tapi ini tidak bergerak di Bareskrim. Saya malu sebenarnya bantu Polri hari ini, malu saya. Tapi saya tetap tegak lurus karena saya yakin Pak Kapolri, Pak Irwasum, Kabar Eskrim, kalian bisa benahi Polri untuk presisi. Kalian belum tahu, Rasman. Orang miskin saya hina dan dina. Hari ini Allah memuliakan saya. Di mana kalian temukan ada seorang lawyer selalu berpidato menyampaikan di mobil, hati-hati, jangan pilih pengacara. Itu orang jahat, itu orang susah, minta-minta uang, menghabiskan rezeki orang. Kotor sekali. Saya nggak pernah ganggu kau, mau kau pakai Lamborghini 1000 benda masalah. Bagi saya kekayaan bukan di Lamborghini, bos. Jadi ini tolong, tidak usah pakai ada solidaritas hakim. Kita para lawyer bersatu kalian. Kalau saya koruptor, kalau saya bunuh orang, kalau saya pelecehan orang, tidak perlu ada satu pengacara bantu saya. Seluruhnya pengacara sini wallahi tidak saya bayar 1 rupiah pun. Saya hanya bantu makan siang, benar nggak? Jadi ini bukan permainan. Ini saya tahu sudah diatensi. Mahkamah Agung sudah menjawab. Kami akan datang ke sana. Pak Ketua Mahkamah Agung, Bawas,
KY, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Jakarta Utara, ketua-ketuanya ini, kami siap dan kami akan datang mengantarkan surat agar kami sampaikan keluhan kami, dan bila perlu panggil ketiga anggota majelis dan ketua Panitra untuk buka-bukaan apa yang terjadi di persidangan. Itu baru fair. Nah, aku komentari berita di pagi hari ini ya. Kisruh dengan Hotman Paris, Rasman Nasution siap tinggalkan Indonesia. Nah, bang, ide yang bagus nih aku rasa itu ya, bang meninggalkan Indonesia ya. Biarpun sedih juga hati aku nih rasanya, tapi aku yakin itulah pilihan terbaik untuk abang ya. Lakukan bang, jangan lama-lama lagi. Segera tinggalkan Indonesia ya. Iyalah. Bang Rasman ini katanya pengacara profesional. Masa tak tahu dia cara menghormati ruang persidangan itu ya. Nah itu. Apalagi ada kawannya itu yang katanya tidak sadar. Tiba-tiba dia sudah naik atas meja. Nah itu lebih parah lagi ya. Iyalah. Segera lakukan niat baik Bang Rasman untuk meninggalkan Indonesia. Oke, itu bela komentar aku. Assalamualaikum. Hotman Paris sudah dipecat oleh Peradi yang dipimpin Pak Otto Hasibuan. Iya. Pak Otto Hasibuan itu pernah telepon saya dari Amerika, silakan. Tanya kalian dia. Dia bilang lawan Hotman. Ya. Bang Otto yang ngomong ke saya. Dan dia dipecat. Ya, Hotman itu dipecat. Bukan prestasi, bukan prestasi. Jadi jangan-jangan balik-balik fakta. Peristiwa ini adalah peristiwa pemotongan taringnya Hotman yang selama ini sombong, sekarang di pengacara hebat. Dia saya hantam di pengadilan. Dia harus teriak-teriak kemana-mana, meminta pertolongan. Dia harus teriak-teriak kemana-mana, menggunakan media sosial, meminta bantuan menteri, meminta bantuan kepala mahkamah, ketua Mahkamah Agung, meminta bantuan kejaksaan, meminta bantuan Kapolda dan lainnya. Dia teriak-teriak. Pengacara internasional kabur teriak-teriak di jalan. Tidak menggunakan cara yang profesional dan konstitusional. Ini inkonstitusional. Teriak-teriak di media sosial. Dan ada yang menarik dari Bang Otto Hasibuan. Bang Otto mengatakan bahwa kalau ada seseorang melanggar etik, itu disampaikan ke organisasinya, bukan bicara di media sosial. Justru yang bicara di media sosial itulah yang melanggar etik. Jadi kami minta Dewan Pengacara Nasional, tempat Hotman sekarang, yang dia juga sudah dipecat. Hotman Paris sudah dipecat oleh Peradi yang dipimpin Pak Otto Hasibuan. Pak Otto Hasibuan itu pernah telepon saya dari Amerika, silakan. Tanya kalian dia. Dia bilang lawan Hotman. Bang Otto yang ngomong ke saya. Dan dia dipecat. Ya, Hotman itu dipecat. Bukan prestasi, bukan prestasi. Jadi jangan-jangan balik-balik fakta. Dan Bang Otto bilang ya bahwa seseorang yang menyampaikan keberatan dan tingkah laku orang advokat yang katanya melanggar etik disampaikan melalui media sosial, itu adalah pelanggaran etik. Itu baru ahli hukum. Dia yang melanggar etik. Bukan ngomong kepada media, tapi ngomong kepada organisasinya. Jadi poin pentingnya di situ, ya. Ya, kalau pendapat hukum kita sebagai praktisi yang udah 25 tahun beracara, ya kita tengok ini sangat memalukan. Apalagi ya itu terjadi di tempat ruangan persidangan yang udah jelas bahwa pengacara itu kan sebagai penegak hukum, baik jaksa, itu kan harus mematuhi perintahnya majelis hakim. Nah, di situ kan harus pahamlah bahwa di situ ada tata tertib. Nah, dan di situ juga kan harus ada juga sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada seseorang yang mengganggu jalannya persidangan, apalagi telah merendahkan martabatnya majelis hakim. Jadi ya otomatis ini sangat memalukan, dan ini memang harus pengadilan untuk melaporkan perkara ini baik dari segi pidananya, ya content of court. Di sini udah jelas ada pasal pidananya, baik diatur di KUHP maupun juga di KUHP.
pasal 217 kalau nggak salah ya. Dan kita minta juga ya Komisi Kode Etik Advokat untuk segera memproses para oknum advokat yang melakukan tindakan yang merendahkan martabat majelis hakim dan melakukan kegaduhan di pengadilan. Dan kemudian juga kepada Polres Jakarta Utara kita minta untuk secepatnya mengusut perkara ini, karena ini adalah delik umum, tidak perlu menunggu laporan dari para pihak. Nah, dengan otomatis kan polisi boleh menjemput bola untuk melakukan pengusutan perkara ini, yang supaya jangan terjadi lagi ke depannya, karena ini sangat mencederai rasa keadilan, dan kita tengok juga ini dilakukan oleh para penegak hukum. Dalam hal ini oknum pengacara ini adalah kan sebagai penegak hukum yang dia harus paham bahwa dia dalam namanya udah jelas diatur di kode etik mulai dari pasal 5 sampai pasal 7 itu kan, dan di undang-undang advokat juga itu diatur juga tentang kode etik, bagaimana perilaku kita di pengadilan, bagaimana dengan hubungan dengan sejawat, bagaimana hubungan dengan penegak hukum, jaksa, dan hubungan dengan instansi lain. Jadi ya ini harus diproses. Dan kemudian kita minta juga kepada KY ya, Komisi Yudisial, pasal 20E kan udah jelas tugasnya KY itu kan ya menjaga martabatnya hakim. Nah, jadi KY dalam ini ya sesuai undang-undang dengan pasal 20 tersebut, kita minta untuk segera membuat laporan ini ke Polres Jakarta Barat atau ke Barreskrim Mabes Polri atau ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan tindakan para oknum advokat yang mencederai ya sistem hukum yang udah sekian tahun tidak pernah terjadi, apalagi di zaman penjajahnya kemudian terjadi, malahan pada zaman sekarang dengan lahirnya undang-undang advokat ini malahan makin dengan para oknum ini makin kacau gitu loh, makin tidak punya etika. Nah, ini kita harapkan juga kepada organisasi advokat, karena kita minta ke pemerintah juga dalam hal ini, baik Mahkamah Agung, baik Menteri Hukum dan HAM, Menteri Hukum, untuk menertibkan, mengembalikan advokat ini menjadi single bar, jadi satu organisasi, jadi tidak multi bar yang seperti sekarang ini. Sangat mudah orang jadi pengacara. Dulu aja kami untuk menjadi seorang penasihat hukum aja itu membutuhkan waktu bertahun-tahun, dan kemudian ya setelah itu baru kita dilakukan ujian kompetensinya oleh pengadilan tinggi. Jadi kita mempunyai baru SK pengadilan tinggi aja itu udah sangat rasa bangganya, apalagi SK itu ditandatangani oleh ketua pengadilan tinggi.
Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini, dan kepada para sahabat sekalian yang mungkin ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.